Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian simak baik-baik penjelasan materi. Untuk materi adalah tentang teks deskripsi. Jadi anak-anakku sekalian, untuk teks deskripsi saya kira untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan struktur dari teks deskripsi ini. Nah sekarang untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang sebuah objek, budaya atau peristiwa yang didengar atau yang dibaca oleh peserta didik. Jadi dalam hal ini kalian akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks deskripsi. Nah kemudian kita kembali kepada pengertian dari teks deskripsi itu sendiri, yaitu teks yang berisikan penggambaran tentang sebuah objek, tempat atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan oleh pembaca dan seringkali disebut dengan teks tanggapan deskripsi. Jadi ketika seseorang itu telah membaca sebuah teks deskripsi, dia bisa merasakan bahwa dia sudah pernah menyaksikan peristiwa atau berada di tempat atau objek yang sedang dideskripsikan. Nah berikutnya, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama ada disebut dengan identifikasi. Jadi anak-anakku sekalian, identifikasi adalah merupakan bagian yang menentukan atau misalnya benda atau tempat atau seseorang yang dideskripsikan. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi bagian, yaitu bagian ini terdiri dari berisi penyusunan yang bersistem dalam kelompok menurut suatu kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Nah sekarang pada bagian ini disajikan perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan penulis. Misalnya seperti contoh yang kemarin ada teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Itu deskripsi bagiannya adalah mendeskripsikan tentang bentuk dan bagian-bagian serta ukiran dalam teks tersebut. Kemudian berikutnya ada bagian penutup, itu bagian yang berisi kesimpulan, atau pada bagian ini deskripsi ini merupakan berfungsi sebagai kesimpulan atau kesan yang ada pada teks deskripsi tersebut. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Struktur teks deskripsi tadi kita sudah membahas. Nah sekarang ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut itu yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi dalam artian bahwa deskripsi ini adalah memberikan gambaran tentang sebuah objek atau sebuah peristiwa atau sebuah pementasan yang kita saksikan. Kemudian berikutnya, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Artinya kesan baik dari segi penglihatan, dari segi perasaan, kemudian dari pertukaran panca indera yang ada. Kemudian berikutnya, membuat pembaca merasakan sendiri atau mengalaminya, ya dalam artian bahwa pembaca ini merasa benar-benar berada di tempat atau lokasi yang dideskripsikan. Kemudian berikutnya, menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Jadi misalnya ketika mendeskripsikan sebuah kursi misalnya, berarti itu sudah dijelaskan bahwa kursi itu memiliki berapa kaki, warnanya berwarna apa, kemudian fungsinya untuk apa. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita pindah kepada ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Jadi ciri kebahasaan ini adalah bagaimana ciri-ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi tersebut. Kita lihat yang pertama, menggunakan kata khusus. Yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang sempit. Nah sekarang nanti kalian bisa lihat materinya yang mana contoh-contoh dari kata khusus tersebut. Berikutnya, kata khusus itu misalnya ada hiponim.
ada hipernim. Contohnya anak-anakku sekalian, misalnya ada dari kata umum ke khusus. Misalnya kata umumnya adalah kendaraan. Nah, kata khususnya adalah ada mobil, ada motor, ada beca, ada ojek dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, ya, ada disebut dengan kata khusus ke umum. Oke, baik, berikutnya ciri kebahasaan adalah menggunakan kalimat rincian. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat berupa suatu pernyataan penjelas untuk pernyataan sebelum yang dianggap masih umum. Baik, berikutnya ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata-kata bersinonim. Nah, mungkin kalau kata bersinonim kalian sudah tidak asing lagi, adalah kata yang memiliki makna yang sama, ya. Misalnya ada kata cantik dengan anggun. Oke, berikutnya ciri berikutnya adalah menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret. Misalnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Ini menggunakan majas personifikasi, ya, karena dia membandingkan antara bedak bayi dengan pasir yang ada di pantai. Berikutnya, hamparan laut biru Tosca seperti permadani, indah yang terbentang luas. Jadi dia membandingkan antara hamparan laut biru dengan permadani. Itu disebut dengan majas, dan itu ada di dalam teks deskripsi. Oke, baik, berikutnya contoh angin pantai dengan lembut mengelus wajah, majas personifikasi. Oke, berikutnya adalah ciri kebahasaan menggunakan kesan-kesan panca indera. Misalnya menggunakan kalimat yang ada dalam rabaan, kemudian ada misalnya pendengaran dan ada penglihatan. Misalnya menggunakan kata-kata seperti misalnya menggunakan kata-kata seperti udara di tempat itu sangat membuat perasaanku jadi dingin. Itu salah satu contoh dari penggunaan bahasanya. Oke, baik, anak-anakku sekalian, nanti kalian bisa lihat di materi yang sudah Bapak bagikan. Silahkan dibaca, silahkan dipahami dengan baik. Nah, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Semoga materi hari ini kalian bisa pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.